Hai, perkenalkan nama saya Antonita Sanyakit dengan NIM 2414201006. Mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, kelas A1 semester 1. Di video ini saya akan melakukan sosialisasi tentang hipertensi dan hipotensi. Video ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Dr. Margaret Sujianto MKes. Yuk kita simak videonya. Halo semua, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, perkenalkan nama saya Antonita Sanyakit, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu hipertensi dan hipotensi. Dua kondisi ini yang berhubungan dengan tekanan darah yang perlu kita ketahui bersama. Hipertensi atau tekanan darah tinggi dan hipotensi atau tekanan darah rendah dapat memengaruhi kesehatan tubuh kita secara serius jika tidak ditangani dengan baik. Banyak orang yang menyadari bahwa kondisi ini sering kali datang tanpa sengaja yang jelas, tetapi dampaknya sangat besar. Sebagai bagian dari kegiatan ini, saya akan memberikan kesempatan kepada kakak untuk memeriksa tekanan darah secara gratis. Yuk kita simak bersama-sama lebih lanjut agar kita bisa memahami cara mencegah dan mengatasi hipertensi dan hipotensi ini. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah seseorang berada di atas batas normal, biasanya lebih dari 140/90 mm/gram. Kondisi ini seringkali disebut silent killer karena dapat terjadi tanpa gejala yang terlihat, tetapi dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ seperti jantung dan ginjal. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi yaitu yang pertama, konsumsi garam yang berlebihan. Garam dapat menyebabkan tubuh menahan lebih banyak cairan, meningkatkan volume darah dan menyebabkan tekanan darah meningkat. Yang kedua, kurangnya olahraga. Kita tidak bisa aktif bergerak, jantung dan bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga, stres berlebihan. Stres yang kronis menyebabkan tubuh mengeluarkan hormon yang membuat pembuluh darah menyempit sehingga tekanan darah meningkat. Dan yang terakhir, faktor umur dan genetik. Seiring bertambahnya usia, risiko hipertensi juga meningkat. Jika ada riwayat keluarga dengan hipertensi, maka risikonya juga lebih tinggi. Hipertensi sering disebut silent killer karena tidak selalu menunjukkan gejala yang jelas. Namun beberapa gejala yang bisa muncul pada kasus hipertensi parah meliputi: yang pertama, sakit kepala berat; yang kedua, penglihatan kabur dan pusing; yang ketiga, jantung berdebar-debar; dan yang terakhir, sesak napas. Jika kakak mengalami gejala tersebut, segera periksa tekanan darah ke fasilitas kesehatan. Apa akibatnya jika hipertensi tidak diobati? Hipertensi dapat menyebabkan komplikasi serius seperti stroke. Tekanan darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah di otak, menyebabkan stroke. Yang kedua, serangan jantung. Pembuluh darah yang menyempit dan kaku akibat hipertensi dapat menyebabkan serangan jantung. Dan yang ketiga, kerusakan ginjal. Ginjal bisa rusak karena tekanan darah tinggi yang terus-menerus. Untuk mencegah dan mengatasi hipertensi, kita bisa melakukan beberapa hal seperti: yang pertama, kurangi konsumsi garam. Kurangi makanan asin dan olahan karena garam meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, olahraga teratur. Berjalan kaki atau berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari dapat membantu menurunkan tekanan darah. Yang ketiga, dehidrasi, stres berlebihan. Praktikkan teknik relaksasi seperti meditasi atau pernapasan dalam. Yang keempat, periksa tekanan darah secara rutin. Kita masuk pada hipotensi. Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mm/gram. Ini juga perlu diperhatikan karena dapat menyebabkan tubuh kita mendapatkan aliran darah yang
cukup ke organ-organ vital seperti otak dan jantung. Hipotensi atau tekanan darah rendah terjadi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mm/gram. Penyebab hipotensi antara lain yang pertama dehidrasi, kurangnya cairan tubuh yang menurunkan volume darah sehingga tekanan darah menurun. Yang kedua malnutrisi, kekurangan gizi atau vitamin tertentu seperti vitamin B12 atau sapresi bisa menyebabkan hipotensi. Yang ketiga, efek samping obat-obatan. Beberapa obat-obatan seperti obat untuk tekanan darah tinggi atau diuretik dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang berlebihan. Gejala hipotensi meliputi pusing atau kepala terasa ringan, terutama saat berdiri. Yang kedua, lemas atau kelelahan. Yang ketiga, kulit pucat. Dan yang terakhir, pingsan atau kehilangan kesadaran dalam kondisi tertentu. Gejala-gejala ini perlu diwaspadai karena bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Meskipun tidak seberbahaya hipotensi juga tidak ditangani. Hipotensi yang tidak ditangani bisa menyebabkan kekurangan aliran darah ke organ vital seperti otak dan jantung. Hal ini bisa memicu komplikasi seperti pingsan, bahkan dalam beberapa kasus bisa berbahaya bagi kesehatan. Untuk mencegah dan mengatasi hipotensi, berikut beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, minum cukup air putih, terutama di cuaca panas atau saat berolahraga agar tubuh tidak dehidrasi. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi. Perbanyak makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Dan yang ketiga, hindari berdiri terlalu cepat. Jika kalian merasa pusing saat bangun, lakukan gerakan perlahan untuk menghindari pusing atau pingsan. Setelah mengetahui apa itu dehidrasi dan apa itu hipertensi dan hipotensi, penting untuk kita memantau tekanan darah secara rutin. Untuk itu saya menyediakan layanan tensi gratis di sini. Ini adalah kesempatan bagi kalian untuk mengetahui kondisi tekanan darah masing-masing. Jangan ragu untuk memanfaatkan kesempatan ini. Untuk kakak yang mau mengontrol tekanan darah, saya silakan untuk mencoba. Selama anak tensi semuanya banyak sih. Bisa tahu hipotensi tekanan darah. Sumpah selama anak tensi Tekanan. Kondisi.
110/90. Itu normal atau masih normal? Masih normal. Kalau darah rendah itu berapa? Dan itu Kurang dari jadi 100. Jadi untuk darah 100. Kasih nih. Jadi jika tidak ada yang mau mengontrol tekanan darah, kita lanjutkan lagi. Agar kita bisa menjaga tekanan darah tetap normal, ada beberapa tips untuk bisa dilakukan, antara lain yang pertama, pola makan sehat. Kurangi makanan olahan dan tinggi garam, perbanyak sayur-sayuran, buah-buahan, dan makanan kaya kalori. Yang kedua, olahraga rutin. Lakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki atau yoga minimal 30 menit sehari. Yang ketiga, minum cukup air putih. Pastikan tubuh cukup cairan untuk menghindari dehidrasi yang bisa menyebabkan tekanan darah. Yang keempat, kelola stres. Temukan cara-cara yang menyenangkan untuk mengurangi stres seperti berlibur atau melakukan hobi yang kalian sukai. Dan yang terakhir, cek tekanan darah. Saya berikan kesempatan kepada kakak sekalian yang ingin bertanya mengenai penjelasan yang saya jelaskan tadi. Izin bertanya, apa hubungan antara stres yang sering dialami mahasiswa dengan hipertensi atau hipertensi? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Stres yang tinggi terutama pada mahasiswa yang sering mengalami tekanan dan tugas berat dapat mempengaruhi tekanan darah. Saat stres, tubuh melepaskan hormon seperti adrenalin dan kortisol yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Namun pada beberapa orang, stres juga dapat menyebabkan penurunan tekanan darah atau hipertensi akibat perubahan pola makan, kurang tidur, dan kelelahan fisik yang ekstrim. Oleh karena itu, penting untuk mengelola stres dengan teknik relaksasi seperti olahraga ringan, meditasi, atau mengambil jeda istirahat. Apakah sudah punya yang bisa berikan? Sudah. Masih ada lagi yang bertanya? Baik, isinya bertanya bagaimana mahasiswa dapat menjaga tekanan darah tetap stabil di tengah jadwal kuliah yang padat. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk kakak dapat menjaga tekanan darah yang stabil dengan yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi, rendah garam, dan cukup cairan. Yang kedua, melakukan olahraga ringan seperti gerakangan atau berjalan kaki. Yang ketiga, tidur cukup 6 sampai 8 jam setiap malam. Yang terakhir, mengelola stres dengan manajemen waktu dan relaksasi. Apakah kakak sudah puas dengan menjelaskan? Masih ada yang bertanya? Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri saja materi ini. Kakak di tengah kesibukan kita dengan tugas proyek dan dunia, kesehatan seringkali menjadi prioritas yang terlupakan. Namun, baik hipertensi maupun hipertensi bisa menjadi hambatan serius jika kita tidak menjaga tekanan darah tetap stabil. Ingatlah, pola hidup sehat adalah kunci. Hindari kebiasaan yang memicu tekanan darah tinggi seperti konsumsi makanan tinggi garam dan stres berlebihan, serta atasi risiko tekanan darah rendah dengan memastikan asupan nutrisi yang cukup, terhindari dan tidak melawan waktu makan. Lakukan aktivitas fisik teratur, tidur yang cukup, dan luangkan waktu untuk relaksasi agar tubuh tetap seimbang. Dengan tubuh yang sehat, pikiran kita akan lebih tajam dan hasil karya teknik kita pun akan lebih maksimal. Terima kasih atas perhatian kakak. Jaga kesehatan karena tubuh yang sehat adalah fondasi kesuksesan kita. Salam sehat dan semoga selalu. Terima
kasih telah menonton video sosialisasi saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi pegangan bagi kita semua. Sampai jumpa.